Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 119 yang beranggotakan Redi Ahmad, Givari Adinegoro, dan Hanifah Prilia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai financial report kami dengan produk Stickman. Untuk gambaran bisnisnya, perusahaan kami bernama CVGHR. CVGHR ini berdiri di sektor manufaktur dan kesehatan dengan produk Stickman, yang merupakan sebuah alat bantu jalan kesehatan multifungsi yang dapat membantu lansia untuk berjalan dikarenakan mengalami penurunan kekuatan otot pada anggota gerak. CVGHR memiliki visi sebuah perusahaan manufaktur tongkat bantu jalan berkelas internasional dan juga memiliki misi yang pertama, menjaga kualitas produk, lalu mengembangkan inovasi produk, dan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Lalu berikutnya analisis STP yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting itu ada 4, yaitu dari geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Untuk geografisnya, Stickman akan dijual di lembaga-lembaga kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan rumah sakit yang berada di Jawa Barat, dikarenakan kebutuhan yang diperlukan pada lingkungan tersebut, di mana lembaga kesehatan juga merupakan primary market dari penjualan produk Stickman. Dan produk Stickman ini juga akan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan alat bantu jalan, di mana masyarakat yang membutuhkan alat bantu jalan tersebut merupakan secondary market dari produk penjualan Stickman. Lalu berikutnya dari demografis, Stickman ini akan dijual khususnya bagi lansia yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami kesulitan untuk berjalan yang disebabkan oleh menurunnya kekuatan otot pada anggota gerak. Lalu Stickman ini juga akan dijual kepada lingkungan kesehatan. Lalu berikutnya dari segi psikografis, Stickman ini akan dijual kepada lembaga-lembaga kesehatan dan masyarakat kelas menengah ke atas yang membutuhkan alat bantu jalan. Lalu dari behavior, Stickman ini akan dijual berfokus pada lembaga-lembaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan alat bantu jalan multifungsi, dikarenakan akan meningkatkan volume penjualan dan pendapatan yang tinggi. Lalu berikutnya yaitu ada targeting. Untuk targetingnya, CVGHR akan menargetkan lembaga-lembaga kesehatan sebagai primary market dan juga masyarakat yang membutuhkan sebagai secondary market dari penjualan produk Stickman. Lalu untuk positioningnya, Stickman adalah alat bantu jalan kesehatan khususnya bagi lansia yang mengalami penurunan kekuatan otot pada anggota gerak. Stickman merupakan alat bantu jalan yang fleksibel dan multifungsi sehingga memiliki tagline alat bantu jalan multifungsi. Dengan adanya tagline tersebut, maka produk Stickman diharapkan dapat memposisikan diri pada konsumen terutama di sektor kesehatan. Lalu berikutnya untuk marketing mix yang terdiri dari produk, place, price, and promotion. Untuk produknya yaitu Stickman yang merupakan alat bantu kesehatan bagi lansia yang memiliki penurunan kekuatan otot pada anggota gerak dan didefinisikan sebagai alat bantu jalan yang fleksibel dan multifungsi. Untuk place-nya, perusahaan kami memiliki tempat manufaktur, gudang, dan retail yang berlokasi di Kota Bandung. Lalu harganya Stickman akan dijual seharga Rp350.000. Dan untuk promosinya itu akan dilakukan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen dengan menyebarkan brosur, membuat website, media sosial, dan marketplace perusahaan, serta memasang layanan iklan pada website, koran, dan sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah strategi dan rencana pemasaran. Dari CVGR ini, strategi dan rencananya adalah pemasaran melalui website dan Facebook Ads dengan total cost pada website itu 1.500.000, total cost pada Facebook Ads itu 1.590.000 dengan total menjadi 3.090.000. Next. Nah, lalu untuk assumption of increasing marketing cost-nya ini sebesar 2% dan total periklanan untuk pada tahun 2022 itu sebesar 3.090.000, tahun 2023 3.151.800, 2024 itu 3.214.836, tahun 2025 ini 3.279.132,72, dan pada tahun 2026 ini sebesar 3.344.715,37. Next. Nah, lalu berikutnya ini adalah market breakdown. Yang pertama ada potensial market, yaitu setiap lembaga atau masyarakat yang mengalami kesulitan berjalan.
Lalu available market dari CV3R ini yaitu setiap lembaga atau masyarakat yang membutuhkan alat bantu jalan. Yang ketiga adalah target market. Target market pada CV3R ini adalah lembaga dan masyarakat yang membutuhkan alat bantu jalan di daerah Bandung. Lalu yang terakhir adalah level of consumption, yaitu oligopoli. Dikarenakan ada beberapa perusahaan yang menjual tongkat bantu jalan juga. Next. Nah, berikutnya ini adalah rencana produksi. Demand forecasting-nya yaitu 7.837 dengan increasing of sales target ini 0,10% per tahun. Sales target dan based on field survey-nya ini pada tahun 2020 itu sesuai dengan demand-nya yaitu 7.837, pada tahun 2023 7.845, pada tahun 2024 7.853, pada tahun 2025 7.861, pada tahun 2026 sebesar 7.869, dan pada tahun 2027 itu sebesar 7.877 dengan setiap tahunnya ini selalu meningkat. Dan allowance-nya ini sebesar 1%. Ada production volume increase-nya ini sebesar 1% juga per tahun. Nah, untuk production volumenya pada tahun 2022 ini sebanyak 7.916, pada tahun 2023 ini 7.996, tahun 2024 8.076, pada tahun 2025 8.157, pada 2026 8.209, dan akhir pada 2027 itu sebesar 8.322. Next. Nah, berikut ini adalah rencana SDM-nya, yaitu ada CEO, di bawah CEO ada spesialis HRD staff, ada spesialis finance staff, ada production manager, ada sales and marketing manager, di bawah production manager ada production, dan di bawahnya sales and marketing manager ini ada sales and marketing staff. Next. Nah, berikut ini lebih di breakdown lagi. Pada production general manager, di bawahnya ada production line head, di bawahnya lagi ada production operator, berikutnya ada marketing and sales manager, di bawahnya ada marketing and sales supervisor, dan di bawahnya lagi itu ada marketing and sales staff. Lalu berikutnya ada HRD manager, di bawahnya ada HRD staff, dan terakhir ada finance manager, di bawahnya ini ada finance staff. Nah, baik, selanjutnya ada cash flow, di mana cash flow ini berfungsi untuk melihat kondisi dari perusahaan tersebut sudah baik atau belum. Yang pertama yang kita lakukan itu kita melakukan perhitungan estimasi cash inflow, dan selanjutnya kita melakukan estimasi cash outflow. Cash flow ini juga terdapat dari final cash balance-nya, yaitu untuk 2021 653.983.201, dan 2022 811.435.371, dan untuk 2023 1.040.345.230, dan untuk 2024 1.265.453. Untuk 2025 1.241.126.517, dan untuk 2026 1.482.731.065. Nah, setelah cash flow ini kita juga melakukan perhitungan balance sheet, di mana digunakan untuk melihat keseimbangan antara nilai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Next. Selanjutnya ada analisis kelayakan, yaitu berdasarkan perhitungan NPV dapat dikatakan bahwa perusahaan ini layak dalam menjalankan bisnis, dikarenakan estimasi arus kas di masa yang akan datang atau NPV di tahun 2025 lebih dari 0, yaitu sebesar 163.215.761. Nah, berdasarkan perhitungan dari
PBP juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan 4,27 tahun untuk menutupi pengeluaran modal di tahun pertama. Nah, berdasarkan hasil perhitungan juga, perusahaan dinyatakan layak dalam menjalankan bisnis karena memiliki jumlah IRR yang lebih besar dari MARR, di mana IRR-nya itu lebih besar dari MARR 8%. Hal itu menunjukkan bahwa akan lebih untung menaruh uang pada bisnis daripada menyimpan bank. Next. Selanjutnya ada BCR, di mana BCR ini dapat dikatakan layak jika perusahaan dapat dikatakan layak jika BCR-nya itu lebih dari 1. Nah, berdasarkan perhitungan didapatkan BCR-nya itu sebesar 1,08. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai final report dari laboratorium PFT. Nah, berikut merupakan 3 alternatif lokasi pabrik yang telah kita tinjau sebelumnya melalui Google Search dan Google Maps. Didapatkan untuk lokasi yang pertama di Kota Bekasi dengan luas area 700 meter persegi dengan harga 240 juta per tahun, dan untuk alternatif yang kedua di Kota Bandung dengan luas area 1.100 meter persegi dengan harga 300 juta per tahun, dan untuk alternatif yang ketiga yaitu di Kabupaten Bandung Barat dengan luas areanya 600 meter persegi dengan harga 235 juta per tahun. Next. Selanjutnya ada lokasi supplier. Di sini juga kita dapatkan dari Google Search dan Google Maps, dan didapatkan untuk lokasi pertama di PT Aleta Aluminium Indonesia di Jalan Kiara Condong, dan untuk Cahaya Berdikari di Jalan Cibaduyut, dan untuk PT Pramtama Surya Perkasa Mandiri di Jalan Ahmad Yani. Next. Nah, berikut merupakan jarak supplier dengan alternatif pabrik dari C3R ke PT Aleta Aluminium Indonesia, Cahaya Berdikari, dan PT Pramtama Surya Perkasa Mandiri yang telah kita dapatkan melalui aplikasi ArcMaps. Berikut merupakan penilaian alternatif pabrik yang telah kita dapatkan melalui metode pemeringkatan rank. Jadi kita tuh mendapatkan dari kuantitatif dan kualitatif, di mana kualitatifnya kita sudah dapatkan untuk membuat Google Form berisi kuesioner. Nah, didapatkan untuk total yang tertinggi itu di Kota Bandung senilai 81,01. Selanjutnya ada routing sheet, di mana routing sheet ini digunakan untuk mengetahui total mesin yang dibutuhkan untuk membuat satu produk segmen. Jadi untuk membuat satu produk segmen, kita membutuhkan 15 mesin. Next. Nah, berikut merupakan table of mesinnya. Jadi untuk turning mesinnya ada 3 buah, drilling mesin 4, milling table 1, assembly table-nya 2, inspection table-nya 4, packaging table-nya 1. Untuk table of operatornya juga, turning mesinnya 3, drilling mesinnya 4, milling table-nya 1, assembly table-nya 2, inspection table-nya 4, packaging table-nya 1 dengan total 15. Selanjutnya ada MHE, di mana MHE untuk dimension yang kita dapatkan itu 0,74 dikali 0,48 dikali 0,9 dengan kapasitinya 150 kilo. Nah, untuk facility name di bawah ini, untuk total dari beratnya itu tidak ada yang melebihi dari kapasiti MHE itu sendiri. Jadi kami menggunakan MHE ini untuk perusahaan kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Untuk selanjutnya, kami juga telah melakukan perhitungan dengan menggunakan software Stack Builder dan didapatkan jumlah stack yang maksimum sebagai berikut. Lalu berikutnya kita akan menghitung jumlah MHE yang dibutuhkan. Lalu unit lot 37 ini didapatkan dari jumlah produksi per harinya, yaitu sebanyak 37 unit. Lalu dari 37 ini terdapat 2 faktor, yaitu faktornya 1 dan 37. Untuk faktor 1 didapatkan jumlah MHE maksimum yang digunakan
berjumlah 1 dan untuk faktor 37 didapatkan jumlah maksimumnya yaitu 4. Lalu kami juga telah melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah waktu pengantaran yang paling optimal pada unit lot 1 dan unit lot 37 dengan menggunakan gancar, dan didapatkan jumlah waktu pengantaran yang paling optimal yaitu pada unit lot 37 dengan waktu 514. Lalu berikutnya kami juga telah melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses, dan didapatkan jumlah frekuensi dari masing-masing prosesnya sebanyak 1 kali. Lalu berikut merupakan tabel dari nama-nama fasilitas yang ada pada perusahaan kami, dan juga total area yang dibutuhkan dengan menghitung total area dan juga allowance. Dan didapatkan total area pada lantai produksi seluas 510 meter persegi. Lalu selain lantai produksi, kami juga menambahkan beberapa fasilitas seperti mushola, toilet, security post, employee parking, kantin, dan office. Dan didapatkan total area keseluruhan seluas 1020 meter persegi. Lalu berikut ini merupakan initial layout dan material flow dari produk kami. Untuk tipe layoutnya kami menggunakan product layout karena mengikuti proses dari pembuatan produk. Berikut juga terdapat keterangan dari aliran materialnya pada masing-masing proses. Lalu kami juga telah menghitung material handling cost yang dibutuhkan, dan didapatkan untuk material handling cost-nya yaitu seharga 1.755 per meter. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini adalah FC atau from to chart. Bisa kita dapatkan total cost pada from to chart ini sebesar 754.000. Next. Selanjutnya ini ada ARC, ini kita menghitung dengan cari dengan metode diagram Pareto, yaitu dengan menambahkan simbol-simbol A, U, O, X yang masing-masing memiliki arti yang berbeda juga berdasarkan kepentingan si fasilitas itu berdekatan atau tidak pentingnya fasilitas itu berdekatan. Next. Oke, selanjutnya ini ada relasi dari fasilitas yang ada di CVGAR. Bisa dilihat relation degree-nya sebagai berikut pada gambar yang ada di layar. Next. Oke, selanjutnya ini adalah initial layout setelah dilakukannya metode ARC, dan layout-nya bisa dilihat di layar. Next. Ini adalah hasil output dari layout yang sudah kita uji menggunakan aplikasi Windows QSB dengan pada alternatif pertama ini total cost-nya itu adalah 378, dan alternatif kedua ini total cost-nya ada 343, 874,97, dan total cost pada ini 340,121,03. Lalu pada alternatif keempat total cost-nya adalah 343, 208,06. Next. Nah, ini adalah final layout yang telah kita pilih berdasarkan total cost yang paling rendah, yaitu 343, 208,06. Itu didapatkan dari kita melakukan uji dengan aplikasi WinQSB. Lalu final layout terakhir yang bisa kita gambar adalah sebagai berikut.
Next. Nah, berikut ini adalah layout SketchUp yang sudah kita bikin sedetail mungkin berdasarkan fasilitas dan tata letak yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin sekian presentasi final report dari FRI 119. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.